Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya adalah Jamila. Saya berasal dari Kota Depok. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Tanah Baru 1, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan tema Ketika Kehidupan Telah Berakhir, subtemanya Kejadian Hari Akhir. Dan selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema ketika kehidupan telah berhenti, subtemanya adalah kejadian hari akhir. Baiklah anak-anak semua, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan berkah, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak dimudahkan dalam memahami pelajaran dan dicerdaskan otaknya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk ketua kelas yaitu Ilham Setiadi ya. Ya, tolong Ilham maju ya. Ayo. Ya, siapin nih. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong dengarkan Ibu ya anak-anak ya. Ya. Sekarang tolong kalian hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian tolong lihat kiri kanannya, depan belakang atau kursi dan mejanya ada kotoran tidak? Ayo dirapikan. Kalau masih ada kotoran, tolong kotorannya dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih semua? Posisi duduknya tolong dirapikan semua, sudah? Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi di awal udah Ibu bilang, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan tema ketika kehidupan telah berakhir, subtemanya kejadian hari akhir. Kalian masih ingat tidak materi pelajaran pada minggu yang lalu? Tentang apa ya? Tentang apa Yusuf? Pintar Yusuf, tentang jenis dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian ada 2 tanda kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Itu materi yang lalu ya. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, kiamat kubro artinya adalah kiamat besar. Contoh, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Kira-kira contoh dari kiamat sugro apa ya? Banjir, apalagi? Gempa bumi. Apalagi? Tsunami. Banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat sugro atau tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian satu lagi, kiamat apa namanya ya? Kiamat kubro. Contohnya apa? Matahari terbit dari barat. Ya, itu salah satu contohnya ya.
Nah, kemudian anak-anak, di sini ada lagi yang ibu tanyakan ya. Nih, kita kan hari ini belajar tentang kejadian hari akhir. Kemudian ada yang ingin ibu tanyakan ya, karena nanti ketika hari akhir itu, yaumil akhir itu atau kiamat kubro, ada kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia. Ya, kita akan membahas hal tersebut. Kemudian yang ingin ibu tanyakan adalah bagaimana cara menjadi anak baik agar siap menghadapi hari akhir. Nih kalian ingin siap menghadapi hari akhir. Bagaimana caranya? Dari sekarang apa yang dilakukan? Apakah harus selalu berbuat baik ataukah selalu harus berbuat jahat atau bagaimana? Harus selalu berbuat baik. Kepada siapa berbuat baiknya? Kepada sesama manusia, kepada yang lebih muda harus saling sayang menyayangi, kepada teman sebaya harus saling menyayangi, tidak ada kata yang membuli. Kepada yang lebih tua harus saling menghormati. Sudah paham? Kemudian bagaimana hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah? Apa yang harus kita laksanakan? Kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah itu adalah pengertian dari takwa. Semoga suatu ketika anak-anak besar nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Hidupnya selamat dunia dan akhirat. Ya. Makanya dari sekarang harus disiapkan bekal. Karena kita tidak akan selamanya di dunia. Waktu kita sangat terbatas. Kehidupan yang abadi adalah yaumil akhir. Kehidupan yang abadi itu di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua. Apakah orang yang berbuat baik akan mendapat balasan pada hari akhir? Ayo. Dapat balasan nggak? Apa balasannya? Akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Mau tidak masuk surga? Kalau mau masuk surga bagaimana dari sekarang? Selalu berbuat baik. Ketika ada temannya yang bermasalah, misalnya si Alif. Alif punya masalah sama si Ilham. Kemudian Alif karena merasa bersalah sama si Ilham, Alif minta maaf sama Ilham. Itu perbuatan baik kan? Ketika si Ilham memaafkan apa yang diminta maafkan oleh si Alif, apa yang akan terjadi dengan Ilham? Apakah dia akan mendapatkan kebaikan ataukah keburukan? Kebaikan. Karena apa? Ketika dia memaafkan dengan ikhlas, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan terhapus. Ya. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Bila kita punya salah, kita harus selalu minta maaf. Karena apa? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ketika kita meninggal, kemudian orang-orang lain mengikhlaskan kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita wafat, kemudian orang-orang itu tidak ikhlas dengan keadaan kita akan mendapatkan keburukan. Ya, paham ya? Insya Allah semuanya menjadi anak-anak yang baik ya. Tolong tanamkan dari sekarang, sikap dan akhlaknya diperbaiki. Kepada bapak dan ibu guru, bagaimana sikapnya harusnya? Ketika bapak ibu guru datang, mengucapkan salam, apa yang anak jawab di depan? Misalnya bapak guru masuk atau ibu guru, Assalamualaikum. Apa yang harus kalian jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada artinya, semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu mengikuti Anda. Ketika yang mendengar harus menjawab, dia pun akan berdoa yang sama. Makanya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus mengucapkan salam. Salah satu hak di antara sesama muslim adalah mengucapkan salam. Paham? Nih salah satu contoh, kamu masuk kelas, di dalam ada temannya. Kalian mengucapkan salam, temannya harus menjawab salam. Salamin temannya satu-satu, itu akhlak yang baik. Ya insya Allah ya. Kemudian apa saja amal baik yang bisa kita lakukan agar Allah ridho kepada kita di yaumil akhir? Amal baik apa? Zakat, terus apa lagi? Mengaji, beribadah dengan ikhlas, beribadah karena Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kita harus ikhlas karena Allah. Ketika kita melakukan kebaikan karena ikhlas kepada Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita melakukan kebaikan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, apakah kita akan mendapatkan kebaikan? Tidak. Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Kemudian kita juga harus selalu berbuat baik kepada Allah. Misalnya apa tadi? Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Artinya apa? Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan dengan sesama manusia dan hubungan kepada Allah harus seimbang. Insya Allah paham anak-anak ya? Paham, ya. Kemudian, baiklah Ibu akan membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menceritakan peristiwa perjalanan hari akhir dengan benar. Tadi hari ini kita akan membahas 3 kejadian hari akhir yaitu Yaumul Ba'ats,
Yaumul Mahsyar dan Yaumul Hisab. Itu yang akan kita bahas ya, insya Allah anak-anak akan paham nanti ya. Kemudian menjelaskan pengertian dan keyakinan hari akhir. Kita akan kita akan ngerti apakah hari akhir itu, bagaimana kepengertian hari akhir itu. Gitu. Kemudian mengenal urutan peristiwa hari akhir. Ketika hari terakhir terjadi, itu ada urutan-urutan, ada peristiwa-peristiwa yang kita akan terima sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, menghargai dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Apa itu maksudnya menghargai dan mempersiapkan kehidupan akhirat? Contohnya kalian, saat ini kalian masih muda, umur berapa? 11, 12 ya. Perjalanan hidup kalian masih panjang. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia. Namun, ada yang harus kita persiapkan, kita harus selalu berbuat baik, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di yaumil akhir. Ya. Dan dikaitkan dengan kalian sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan? Kalian ingin sukses? Ingin sukses nggak? Dunia akhirat. Ingin ya? Kalau ingin sukses dunia akhirat, terus kalian selalu tetap berbuat baik, ibadah tetap dijalankan. Kemudian ingin mendapatkan sekolah yang terbaik, nanti apa yang harus dilakukan dari sekarang? Belajar dengan giat. Belajar itu harus diiringi dengan doa. Paham? Itu namanya ikhtiar. Terus kaitannya dengan pelajar ya. Karena kalau kita sukses, nih anak-anak nih, mudah-mudahan nanti jadi orang yang sukses ya. Selamat dunia akhirat. Ketika anak-anak sukses, nanti suatu ketika besar sukses, itu akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ketika mempunyai kehidupan yang lebih baik, kita bisa lebih banyak bersedekah. Dengan bersedekah itu akan menjadi amalan kita yang akan kita bawa ke yaumil akhir. Sampai seperti itu ya. Kaitannya dengan ingin mendapatkan sekolah yang terbaik, dari sekarang harus belajar dengan giat. Ya. Nah, sekarang kalian anak-anak coba lihat ke depan. Lihat ke depan di sini, kelihatan tidak? Yang belakang kelihatan enggak? Ya, di sini tema ketika kehidupan telah berakhir, subtemanya kejadian hari akhir. Coba kita lihat lagi di sini. Kejadian hari akhir. Ketika manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur. Di mana dikuburnya? Dalam tanah. Ketika mayat ini dikubur, apakah ada temannya dalam kubur? Tidak ada. Sekalipun orang tua kalian, sekalipun orang-orang yang kalian sayangi, tidak akan ada yang dapat menemani kita dalam kubur kecuali jasad kita, kecuali apa namanya tadi, jasadnya, jenazah ya. Ketika orang itu sudah meninggal dikatakan sebagai jenazah. Nah itu akan kita sendirian. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah kita bisa bawa ke alam kubur. Ya. Kemudian di sini kalian pernah lihat orang yang ini enggak, apa namanya ya? Orang yang dimakamin. Pernah ikut ke kubur enggak? Pernah. Ketika kita datang ke kubur, apa namanya di sini ya? Ketika kita datang ke makam mengantarkan orang yang wafat, ketika si orang-orang yang pelayat tadi, artinya orang yang mengantar ke kubur, 7 langkah dari kubur tadi, itu akan datang 2 malaikat. Malaikat apa anak-anak? Ayo, malaikat apa? Terlihat tidak bacanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Lantas apa yang dilakukan oleh kedua malaikat itu? Kedua malaikat tersebut akan menanyai jenazah tadi di alam kubur. Ketika itu dia akan bangun, di luar kesadarannya, dia kaget ternyata dia sudah ada dalam kubur. Datanglah 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Salah satu yang paling pertama ditanyakan adalah masalah ibadah. Paham? Sholat tidak di rumah? Siapa yang tidak sholat? Angkat tangan. Sholat subuh enggak tadi? Sholat berapa kali sehari semalam? Sholat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, malaikat datang, malaikat Munkar dan Nakir datang, orang itu tidak melaksanakan sholat ketika di dunia, maka dia akan mengalami kecelakaan. Dia akan mendapatkan hukuman dari kedua malaikat tersebut. Untuk itulah, marilah kita berbenah diri untuk selalu beribadah kepada Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada, ya anak-anak ya. Berikutnya di sini, ya. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang. Jadi arwah kita ketika kita wafat, arwah kita dicabut oleh malaikat apa anak-anak? Malaikat apa yang mencabut nyawa? Israel. Itu terpisah antar ruh dengan jasad. Nah yang dimakamkan itu adalah jasad kita, dia terpisah dengan ruh. Gitu ya. Kemudian di alam akhirat manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik atau perbuatan buruk semua akan dipertanggungjawabkan
Sekecil-kecilnya perbuatan buruk manusia itu akan dilihat oleh Allah. Maka dinyatakan apa? Allah akan mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh manusia, walaupun itu tersembunyi sekalipun. Kita berbohong sama guru kita berbohong sama orang tua kita berbohong dengan teman-teman kita. Tapi akan ada yang mengetahui siapa? Allah beserta malaikat. Makanya hati-hati. Ingat ya, pahami itu ya. Karena ini bukan untuk ibu, untuk kalian. Menjadi bekal ke depan kalian, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian di sini anak-anak, ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Di sini, ya. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Apa itu arti Yaumul Ba'ats, anak-anak? Hari kebangkitan. Siapa yang dibangkitkan? Seluruh manusia. Dari sejak zaman Nabi apa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup. Ya, jadi semua nih orang yang dahulu wafat nih, terus yang tengah-tengah wafat, yang sekarang wafat dan sebagainya, itu nanti di Yaumul Ba'ats semua akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya ketika di dunia. Dan hal tersebut termaktub dalam surat Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat ke-16. Ya. Anak-anak baca setelah Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yaumal qiyamati tub'atsun. Ayo dibaca terjemahnya. Ya. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Berarti hal tersebut benar-benar akan terjadi karena didukung oleh ayat Al-Quran. Surat Al-Mu'minun ayat berapa anak-anak? 16. Surat yang keberapa? Surat Al-Mu'minun ya? 23. Ya, berikutnya. Proses kebangkitan manusia. Setelah peniupan sangkakala kedua, semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang maha menghidupkan. Itu tadi Ibu bilang. Dari yang pertama wafat sampai yang terakhir wafat, semua dihidupkan. Dan yang pertama kali dihidupkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa anak-anak Rasulullah kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad akan memimpin umatnya di padang mahsyar. Ya. Kalau kita ingin dipimpin oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar, dari sekarang selalu berbuat baik. Karena beliau adalah Nabi kita yang akan menolong kita, memberikan syafaat kita nanti di yaumil akhir. Di mana nabi-nabi sebelumnya tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Jika manusia beriman dan beramal soleh, maka akan dibangkitkan dengan wujud yang baik rupa. Itu wujudnya. Ketika kita meninggal dalam keadaan beramal soleh, beriman kepada Allah, kita dibangkitkan pun dalam keadaan yang baik. Ya. Kemudian oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita dan selalu beramal soleh. Iman itu apa artinya anak-anak? Iman menurut bahasa artinya adalah percaya. Menurut istilah artinya apa? Percaya dengan sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dalam hati, di hati kita percaya nih. Di dalam hati percaya, diucapkan dengan lisan atau lisan. Di hati percaya, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian iman menurut istilah atau menurut syara. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman ya. Amin. Nah, di sini. Berikut adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya tempat berkumpul. Di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas.
Jadi di Yaumul Mahsyar itu setelah hari kebangkitan, manusia itu akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya Yaumul Mahsyar. Di sana tempatnya sangat luas. Kemudian manusia akan kebingungan menunggu hari penghakiman atau hari penghakiman, hari pertanggungjawaban. Di sini dinyatakan manusia merasakan kepanasan yang mencekam menunggu penghakiman. Setiap orang akan mengingat segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi ketika itu manusia itu tidak bisa berpikir apa-apa kecuali tentang dirinya sendiri. Apakah dia akan mendapatkan kebaikan ataukah dia akan mendapatkan keburukan, gitu ya. Kemudian di samping itu matahari akan didekatkan sejengkal di atas kepala manusia. Kalian tahu sejengkal? Sekarang ini antara jarak bumi dengan matahari itu ribuan kilometer, bahkan mungkin miliaran. Nah, nanti di Yaumil Mahsyar itu akan seperti ini. Artinya apa? Antara jarak kepala manusia dengan langit itu cuma sejengkal. Bagaimana bisa dibayangkan? Panas tidak? Panas. Jangankan itu, ketika kita musim kemarau tiba, panas nggak? Panas kan? Apalagi Yaumil Mahsyar. Apalagi di Yaumil Mahsyar. Jadi jarak antara matahari dengan kepala manusia itu cuma sejengkal. Nah, itu ya. Kemudian di sini, bagi orang yang beramal saleh di dunia, seluruh amal perbuatannya akan datang menaunginya sehingga tidak merasakan panas. Mau seperti itu? Mau ketika kita di Yaumil Mahsyar, kita tidak merasakan panasnya matahari, kita ingin mendapatkan naungan dari Allah. Ingin nggak seperti itu? Ya, kalau ingin harus bagaimana dari sekarang? Mempersiapkan diri untuk selalu berbuat baik. Bila ada orang lain yang ngata-ngatain kita, diabaikan. Bila ada orang lain yang ngomongin tentang keburukan kita, diabaikan. Ya, karena ada suatu kisah dinyatakan seseorang itu kan sudah ditimbangkan, udah ditimbang nih amal kebaikan dan keburukan. Ternyata dia masuk neraka. Ya, tapi itu bisa jadi dia masuk surga karena apa? Di sini, karena dia berbuat baik misalnya, gitu ya. Karena dia sering berbuat baik, jadi dia masuk ke dalam surganya Allah karena timbangannya lebih berat. Dan berikutnya, Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Hari perhitungan. Apa yang dihitung? Amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amal baik dan amalan buruk manusia. Berarti dihisab, dihitung. Nanti ada timbangan kebaikan, kan ada malaikat yang bertugas mencatat kebaikan dan keburukan kan. Itulah fungsinya. Dan catatan itu sekarang ada berada di suatu tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu ya. Kemudian hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Mulut mereka akan terkunci, tangan mereka berbicara, dan kaki yang menjadi saksi. Coba dilihat di sini nih, di garis bawahi. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Ya, kenapa? Kenapa manusia tidak bisa berdusta? Karena apa di sini? Mulut mereka akan terkunci. Ketika kita di dunia, apa yang berbicara? Mulut atau kaki? Mulut. Mulut akan berbicara apapun yang dia mau. Apalagi dikatakan lidah itu tidak bertulang, ya kan? Betul. Kemudian tangan mereka berbicara. Kalian punya tangan? Tangan ini akan berbicara apa yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian kaki menjadi saksinya atas apa yang telah dibicarakan oleh anggota tubuh kita. Maka jangan main-main ya. Saat itu mulut terkunci, ibaratnya seperti gembok atau gembok. Kan nggak gembok pintu. Itu kalau udah digembok kan nggak bisa kebuka kan? Ya begitu juga ketika di hari pertanggungjawaban ini, di Yaumil Hisab ini. Jadi yang menjadi saksi itu malah kaki. Mulut yang suka berbicara ditutup rapat-rapat. Paham anak-anak? Berikutnya ya. Nah, di sini. Nah, ini lihat nih. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ketika kita berinfak, maka harta kita tidak akan berkurang tapi bertambah. Ini juga akan dipertanggungjawabkan, semua akan dipertanggungjawabkan. Semua sudah paham? Berarti ketika kejadian hari akhir ada tiga di sini cuma 3 hal ya. Yang kita bahas 3 hal yaitu Yaumul apa tadi? Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar dan Yaumul Hisab. Ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Ya. Baiklah kalau seperti itu, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Mau nonton video enggak? Mau tidak? Ya, sebentar ya, Ibu keluarin dulu ininya ya. Ayo. Ini ya. Nah, dengar dulu. Kalian perhatikan film ini, kemudian nanti kalian analisis.
setelah analisis kalian akan diskusikan dan nanti materi diskusi itu akan Ibu sampaikan ya. Tolong diperhatikan dengan baik karena video ini pembelajaran ini akan berdampak pada diri kita sendiri bukan buat Ibu ya. Ibu juga ingin jadi orang baik juga ya, seperti kalian ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kita telah menonton video Yaumul Ba'as dan Yaumul Masyar anak-anak ya. Apa yang kalian rasakan sekarang setelah menonton video ini? Apa? Kita akan selalu berusaha berbuat baik. Nah, setelah itu kita abis ini kita ini apa namanya ya? Diskusi ya. Kalian sudah lihat videonya, kalian analisis video tersebut ya. Kemudian nanti kita berdiskusi. Kemudian berdiskusi, nanti dalam diskusi itu ada satu pertanyaan yang harus kalian diskusikan, yaitu apa yang harus dilakukan agar supaya nanti memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi kalian berdiskusi untuk mendiskusikan tentang yang harus dilakukan agar supaya nanti kita memperoleh kehidupan yang lebih baik di yaumil akhir. Boleh ngeliat buku, nggak apa-apa diskusi sama ngeliat buku boleh. Ya. Ayo ini, kalian, alhamdulillah anak-anak semua, diskusinya sudah selesai belum? Sudah semua? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ketika presentasi, per kelompok boleh diwakili 1 atau 2 orang untuk membacakan hasil diskusi. Presentasi ini dari kelompok 1 ya. Tolong kelompok 1 siapa yang mau maju? Ya. Baca ucapan salam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ditulis pertanyaannya apakah dibaca? Ya, baca pertanyaannya. Ya, apa yang harus dilakukan? Ayo, yang lain tolong dengarkan ya. Hargain temannya, kasihan temannya udah maju. Ayo, bacakan Bang. memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Manusia akan melawan diri atau berhati-hati dalam bertindak karena menghadari bahwa kecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa saja sikap perilaku terpuji? Perilaku yang terpuji adalah melakukan perbuatan yang baik, yaitu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga anjal menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Berzakat kepada orang yang fakir dan miskin. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Ya. Halo. Hai. Ya, tadi kita telah melaksanakan presentasi. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak karena hari ini telah belajar dengan baik. Ya. Kemudian dari apa yang tadi telah kita pelajari, mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Muslim dan muslimah yang terbaik, soleh dan soleha. Kemudian kita akan berusaha mempersiapkan diri dengan kebaikan untuk mencapai yaumil akhir.
Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di yaumil akhir, dari sekarang kita harus selalu berbuat baik. Beribadah kepada Allah dengan cara apa? Sholat 5 waktu. Karena sholat itu hukumnya apa anak-anak? Sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Bagi setiap umat yang beragama Islam. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita telah belajar. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kita setelah selesai diskusi tadi ya, ini nanti refleksinya. Sekarang ini Ibu berikan, kalian kerjakan soal ini ya, dikasih nama, tanggal. Ayo dikeluarkan pulpennya. Ayo dikerjakan, ditulis nama, apa namanya ya, tanggal, mata pelajaran, harinya juga. Yang dia ke belakang ke samping. Tanggal 31. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian apa yang tadi telah kita pelajari semoga akan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan kita akan bertambah kepada Allah karena itu adalah bekal kita untuk yaumil akhir. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Tolong ketua kelasnya Ilham disiapkan ya. Ayo Ilham. Duduk siap. Siap, tapi. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul. Ini diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua ya.